Hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan titik potong dua kurva atau garis. Titik potong ini nantinya dapat berjumlah satu atau dua titik. Kita lihat saja contohnya langsung. Misalnya ada dua persamaan garis. Yang pertama 3x kurang 6y tambah 18 sama dengan 0. Yang kedua x tambah y sama kurang 9 sama dengan 0. Kedua persamaan ini adalah persamaan garis lurus. Yang ingin kita cari titik potongnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sederhana. Sebenarnya caranya tinggal samakan saja y1 dengan y2. Oke, ini perhitungan matematikanya. Secara konsep, yang ingin kita lakukan ketika mencari titik potong dua buah kurva adalah mencari tahu pada x sama dengan berapa kedua garis ini memiliki nilai y yang sama, ketinggian yang sama. Nah, jadi sebelumnya karena di sini masih bentuknya implisit, kita harus membuat bentuk ini jadi eksplisit. Bagaimana caranya? Kita seberangkan. Nah, jadi kita buat y-nya sendiri. Jadi min 6y, sisanya seberangkan ke kanan. Min 3x, min 18. Jadi dicari y-nya. Y-nya akan dapat sama dengan, bagi min 6 ya, setengah x. Dan 18 bagi min 6 tambah 3. Oke. Nah, kemudian yang satu lagi. Ini kita cari juga bentuk eksplisitnya, tapi yang ini lebih mudah ya. Y sama dengan, tinggal seberangkan min x seberangkan tambah 9. Oke. Jadi udah, karena kita sudah dapatkan persamaan eksplisit yang pertama dan yang kedua, kita tinggal ganti kemari. Y satunya ganti sama salah satunya, Y keduanya juga ganti sama yang satu lagi. Jadi Y1 itu setengah x tambah 3, Y2 nya min x tambah 9. Kemudian kita tinggal temukan nilai x. X yang minus ini kita seberangkan ke kiri, jadi setengah x tambah x. 3-nya kita seberangkan ke sana, 9 kurang 3. 3/2x sama dengan 6. X sama dengan 6. 3/2-nya hilang, kita seberangkan ke kanan kali 2/3. X sama dengan 4 ya. Nah, jadi kita temukan nilai x, ini 2 tadi. Jadi kita temukan nilai x itu ternyata sama dengan 4. Artinya apa? Artinya ketika x sama dengan 4, kedua persamaan ini, kedua garis ini, nilai y-nya sama. Kalau nggak percaya kita cek, kita buktikan. 4 ini kita masukkan ke persamaan pertama. 4 kali setengah, 2. 2 tambah 3, 5. Jadi nilai y yang pertama ketika x yang 4 adalah 5. Nah, untuk persamaan kedua, x-nya kita masukkan 4, jadi minus 4. Tambah 9. Hasilnya 5 juga. Nah, jadi sama. Kalau dilihat dari gambar ini, langsung ketahuan. Jadi, yang pertama tadi, ini ya. Itu kalau digambar, gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, ini 3 minus 6. Kemudian ini persamaannya memiliki gambar seperti ini. Nah, 9, 9. Penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana cara menggambar suatu garis lurus atau kurva boleh dilihat di video saya yang lain. Oke. Jadi di sini dapat dengan jelas terlihat di mana kedua garis itu bertemu di sebuah titik. Titiknya di sini. Nah, yang sering kali jadi pertanyaan kita, ini berapa koma berapa koordinatnya? Cara mencarinya bagaimana? Seperti ini tadi. Disamakan Y1 dengan Y2. Nanti kita akan dapatkan X-nya sama dengan 4 dan Y-nya kita masukkan ke salah satu fungsi, akan didapat nilainya 5. Nah, itu kalau yang dicari keduanya garis lurus. Sekarang kita lihat contoh untuk yang kurva dengan garis. Misalnya persamaannya
sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 24, dan Y sama dengan 4X kurang 17. Oke. Di sini bentuknya dua-dua sudah saya buat eksplisit. Jadi yang ini namanya bentuk implisit, ini bentuk eksplisit. Bentuk implisit, X dan Y berada di satu sisi dan tidak terpisah. Artinya dua-dua sama-sama di sebelah kiri sama dengan. Kalau di sini bentuk X dan Y sudah dipisah, jadi hanya ada Y sama dengan fungsi dalam X. Nah, kita coba lagi. Bagaimana caranya? Samakan Y1 dengan Y2. Nah, dengan cara ini hasilnya nanti langsung dapat. Nah, seringkali orang lebih suka pakai kira-kira dengan menggambar terlebih dahulu. Jadi boleh saja kita coba lihat apa yang terjadi kalau kita gambar lebih dahulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Fungsi yang pertama ini X kuadrat kurang 2X kurang 24, kira-kira sketsanya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini potongnya di minus 4, ini di 6, ini minus 24. Kemudian Y sama dengan 4X kurang 17, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kalau digambar dengan benar, sketsanya dibuat dengan benar, ini dapat dengan mudah kita perkirakan di mana kedua kurva ini, kurva dan garis ini bertemu. Di sini yang jelas satu nilainya negatif, misalnya nilainya lebih dari 6. Nah, hanya saja kita kan tidak dapat memastikan nilai sebenarnya berapa, maka itulah perlu perhitungan matematisnya. Bagaimana caranya kita lihat. X kuadrat kurang 2X kurang 24, yang Y2 nya ini 4X kurang 17. Kita selesaikan. Jadi seberangkan semua ke sini, kurang 6X minus 24 tambah 17 itu berapa? 7 ya, minus 7. Nah, di sini kita dapat sebuah persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Bagaimana cara mencari akar-akarnya? Ada 3, seperti yang sudah kita bahas di video lain, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna, rumus ABC, atau dengan memfaktorkan. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai cara-cara ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, bagaimana cara menjelaskan cara mencari faktor ini? Kebetulan ini bisa difaktorkan. Ya, sederhana, berapa sama berapa yang dikalikan minus 7 dan dijumlahkan minus 6. Minus 7 dan positif 1 ya. Jadi untuk penyelesaiannya kita dapat 2. Yang pertama X-nya sama dengan 7, yang kedua X-nya sama dengan minus 1. Nah, jadi dapat, ternyata yang di sini ini X-nya 7. Sementara yang satu lagi ini X-nya minus 1. Kemudian kita ingin tahu koordinat titiknya. Ini di titik berapa, koma berapa. Caranya sama. Kalau mencari nilai Y itu masukkan ke salah satu fungsi. Misalnya X-nya min 1, kita mencari ini nilai Y-nya berapa. Masukkan ke garisnya bisa, ke kurvanya bisa. Hanya saja saya sarankan masukkan ke garisnya karena lebih mudah mengerjakannya. Minus 1 kali 4, Min 4 kurang 17, minus 21. Jadi titiknya berapa? Min 1, min 21. Hasil minus 21 ini juga akan sama ketika min 1-nya kita masukkan ke kurva persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya. Kemudian yang satu lagi, ini 7, berapa nih titiknya nih? Ya, kita lihat. Y sama dengan 7-nya dimasukkan kemana? Ke sini ya. 4 kali 7, 28. 28 kurang 17, hasilnya 11. Hasilnya juga akan sama ketika kita mengerjakannya di persamaan kuadratnya. 7 kuadrat 49, 7 kali 2 14, 49 kurang 14 35, 35 kurang 24 11. Hasilnya sama. Jadi titiknya 7,11. Nah, jadi tidak sulit ya.
cara menentukan titik potong dua kurva atau garis. Nah, jadi materinya harap diingat baik-baik karena menentukan titik potong ini sangat berguna, terutama untuk menentukan batas-batas daerah integral. Nah, dan banyak lagi aplikasi yang lainnya. Sekian dulu, kita sambung di video berikutnya.